Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Desmi Sasmita Ningrum dari Prodi PGSD dengan NIM 19686206005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Al-Islam di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran pada saat pandemi COVID-19 di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Di sini menggunakan media aplikasi Zoom untuk kegiatan proses belajar mengajar. Selain itu juga menggunakan cerita seperti film atau sejarah tentang keagamaan, misalnya tentang Umar bin Khattab. Sedangkan untuk memberi tugas atau mengumpulkan tugas bisa menggunakan Google Classroom untuk mengevaluasi siswa. Jadi, tugas yang sudah diberikan guru dikumpulkan melalui Google Classroom. Kemudian untuk menyampaikan materi biasanya disampaikan melalui film atau kartun. Nah, untuk kelas rendah masih menggunakan media pembelajaran yang sederhana yang dibuat dengan kemampuan siswa, sesuai dengan kemampuan siswa. Biasanya media yang digunakan berupa film yang ada di YouTube seperti cerpen atau cerita pendek. Pada saat pembelajaran luring, biasanya di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, ini gurunya memasukkan materi pembelajaran melalui web sekolah, kemudian juga dibantu pada orang tua untuk mengakses web dari sekolah. Kalau untuk kelas tinggi, media masih sama menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan juga harus selalu dalam pantauan orang tua. Nah, di sini kelebihan dari pembelajaran daring, menurut salah satu guru yang ada di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, dalam menyampaikan mata pelajaran, gurunya bisa menyampaikan lewat media pembelajaran yang lebih baik. Sedangkan untuk kekurangan pembelajaran daring di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, yaitu pembelajaran dirasakan kurang efektif karena guru kesulitan menyampaikan materi karena berbagai alasan untuk kurangnya kuota. Bagi guru, pembelajaran jarak jauh atau daring tidak terlalu efektif dan efisien dikarenakan pembelajaran terasa rumit dan banyak sekali siswa yang belum mampu mengoperasikan aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini untuk siswa kelas tinggi, semisal kelas 4, 5, 6, mungkin bisa diterapkan, namun untuk kelas rendah seperti kelas 1, 2, 3 kurang efektif karena mereka belum paham teknologi. Adapun hal lain yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, yaitu di saat virtual ada saja hambatan berupa jaringan, lemot, ataupun yang lain. Kendala yang paling sering dialami oleh SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo pada saat pembelajaran jarak jauh, yaitu sinyal dalam pembelajaran melalui Zoom Meeting. Ketika gurunya mengajar dan menjelaskan, tiba-tiba Zoom-nya mati sendiri, dan ketika menyalakan kembali, siswa sudah banyak yang keluar. Jadi, keluar dari Zoom Meeting. Jadi harus dipersiapkan sebaik mungkin supaya tidak ada kendala selain itu. Jika ada orang tua yang kurang paham akan mengalami kesulitan pada saat masuk ke Zoom meetingnya. Ada juga kendala yang dialami oleh siswa. Atas kepahamannya saat pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini, siswa ada beberapa persen yang paham dan ada beberapa persen yang tidak paham atas pembelajaran melalui Zoom atau selama pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring yang disampaikan oleh ibu bapak gurunya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.